sampai materi pada kita Bapak Al-Masyihi Kepalanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan selalu kita syukuri. Dan alhamdulillah, tempat yang terbaik ini kita nikmati, sekaligus berupaya mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur telah melaksanakan amanat kaitannya dengan kurban. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah berupaya melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, walaupun belum sampai kepada yang sempurna. Karena kalau antum keliling mesti ada, saya belum dapat daging, mesti ada yang belum. Ya. Jangan-jangan jamaah juga ada yang belum dapat. Ya, yang belum dapat sudah alhamdulillah saja. Ya. Karena memang ternyata seluruh panitia itu mengalami kesulitan dalam distribusi. Karena yang nerimanya juga dia menyulitkan dirinya. Kasih contoh. Datanglah seseorang, saya belum dapat Ustaz dari Aqobah, padahal di sono udah dapat. Jadi begitulah, ya. Maka ternyata seluruh panitia saya banyak ngobrol itu, ya alhamdulillah yang hadir banyak. Padahal semua sudah disiapkan berapa orang yang berhak menerima. Tapi yang hadir lebih banyak daripada yang disiapkan. Ya, makanya tetap kita tidak boleh mendengar suara-suara yang tidak menyenangkan kaitannya saya belum dapat. Apalagi yang sentimen. Ya kira-kira gitu kan ya. Apa mana gue gak pernah dapat dari dulu. Ya, maka mudah-mudahan para panitia wabil khusus ya, mudah-mudahan itulah kemampuan kita. Ya. Dan kita sudah berusaha untuk melakukan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Sedangkan yang lain-lainnya yang mungkin sampai tidak menerima daging dari panitia Al-Aqobah, itu yang tanggung jawab adalah Pak Farhan. Karena beliau, karena Pak Farhan lebih banyak yang dia kerjakan. Jadi mau nggak mau dia tanggung jawabnya banyak. Tapi mudah-mudahan pahalanya lebih banyak. Teman-teman sekalian, sudah tentu perjalanan hidup kita ini kita tidak tahu kapan berakhir. Tapi yang jelas, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tapi kata Rasulullah, lau. Ya. Jadi ajal kita tidak tahu datang, tapi pasti akan datang. Ya. Cuma kita tidak tahu. Makanya karena tidak tahu, tenang-tenang saja. Kan kira-kira gitu ya. Ya, apalagi yang tuaan dikit belum masa buah. Ya. Tapi Rasulullah mengingatkan, lau ra'aital ajal wa masirahu. Kata Rasulullah,
Kalau engkau tahu ajal kapan datang dan kelanjutan setelah ajal itu, artinya minggu depan nih saya akan mati, sudah ada pengumumannya, ya, maka sudah tentu dia tidak akan berpikir apa-apa. Bahkan andaikan anak muda pun dia mau menikah dengan pilihannya yang tidak ada lagi yang tercantik kecuali dia, ya. Tapi setelah itu ada pengumuman bahwa ente minggu depan mati, padahal dia nikahnya bulan depan. Pasti si cantik itu akan dia buang, tidak ada artinya. Aghadtal amal wa gurrah. Maka kalau kita mengetahui kapan ajal kita datang, pasti kita tidak akan berpikir yang lain-lain. Bahkan kita pun tidak akan peduli segala apa yang terjadi kaitannya dengan hiruk pikuk dunia ini. Cuma memang kita tidak tahu. Pertanyaannya, lebih baik tahu mati atau tidak? Hah? Kira-kira mana? Kalau kita boleh milih nih gitu ya. Kalau kita boleh milih ya, bahwa jadwal waktu mati itu dikasih tahu dulu. Lebih baik tahu ya. Padahal antum matinya masih 10 tahun, tapi udah dikasih tahu. Kira-kira enak nggak tuh hidup? Ayo. Ya. Ya. Jadi ini sebetulnya lebih kepada sindiran saja. Karena memang tidak mungkin, ya. Tidak mungkin kita tahu kapan ajal kita datang. Tidak mungkin. Maka kalimatannya law. Ya. Ini memberikan satu kesan pemikiran kepada kita. Memang ajal kita tidak pernah akan tahu. Justru karena tidak akan pernah tahu, jangan sampai kita menunda-nunda untuk mempersiapkan ajal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tugas kita adalah mempersiapkan apa yang akan terjadi hari esok. Hari esok itu adalah kematian. Maka tidak ada istilah tarsok. Ya, andaikan jamaah Aqobah ini misalkan ketahuan bakal minggu depan matinya bareng-bareng, ya, kasih tahu gitu pas kebetulan bareng-bareng, kayaknya semua korban sapi. Habis itu panitianya bingung juga kebanyakan sapinya. Maka hadis ini memberikan satu kesan pelajaran kepada kita, karena ajal memang tidak pernah akan tahu, maka tetap kita harus persiapkan. Karena dalam hidup ini orang seringkali mempersiapkan urusan hidup, bukan urusan mati. Coba untuk perhatikan. Ya. 2025 ini udah ada yang ngomong nanti 2000 berikutnya Prabowo bakal calon presiden lagi. Bayangin. Ya, itu urusan dunia. Artinya jangan sampai kepastian yang akan datang yaitu kematian dikalahkan oleh sesuatu yang tidak pasti. Apalagi ya udah 60 tahun ke atas, udah pastinya lebih pasti. Ya. Kalau yang udah 60 tahun ya. Karena a'maru ummati baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah. Umur umatku antara 60 dan 70. Makanya ketua kita masih muda. Ya. Tapi bukan berarti dia belakangan matinya. Ya. Makanya supaya sungguh-sungguh dia ya untuk melaksanakan amanahnya ini. Jangan kata dia, alhamdulillah ya jamaah saya udah tua-tua, tinggal saya ngurusinnya gimana gitu. Tahu-tahu dia duluan. Jadi ini gambaran. Makanya kita jangan terjebak oleh kesibukan dunia.
Karena dunia itu gurur. Dunia itu penuh tipu menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah menyatakan, dan kehidupan dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Jadi jangan sampai apa yang menjadi harapan-harapan kita di dunia ini dikalahkan dengan kepastian, yaitu kematian yang akan terjadi pada setiap diri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apalagi kaitannya, lau kana libni adam wadiyani min malin labtagha salisan walam yalaul khawfa ibni adam jawfa ibni adam illa turab wa yatubu ala man taba. Jadi karena manusia tidak tahu kapan ajal datang, sehingga dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Lupa. Ya'lamuna katsiran min hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka kalau urusan dunia sudah tahu. Sampai bagaimana cara cari uang tapi matiin orang. Gitu kan ya? Kayak Bill Gates kan begitu katanya ya. Nanti antum di apa? Dimatiin. Ya, untuk dapat apa? Dapat duit. Ya. Kayak malaikat maut aja. Ya. Jadi begitu manusia kaitannya dengan dunia, laukana libni adam wadiyani, andaikan anak Adam punya dua lembah. Ya. Dua lembah, dua tempat, dan tempat itu adalah isinya harta. Dalam riwayat lain itu Rasulullah menyatakan, andaikan antum dikasih dua gunung emas, ya, masih mau nggak gunung yang lain? Jawabannya apa? Masih mau. Masya Allah manusia. Ya, padahal dua gunung emas itu nggak akan habis dan tidak akan dia nikmati. Tapi tetap jawabnya masih mau. Sama dengan di sini. Andaikan manusia anak Adam punya dua lembah dan semua itu isinya harta. Labtagha salisan. Maka dia tetap akan mencari lembah yang ketiga. Masya Allah. Inilah manusia yang dikatakan, kata Rasulullah, ada pada diri manusia yang namanya penyakit wahan. Al-wahnu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan ogah mati. Jadi antum kalau bisa buat obat yang bikin orang tidak mati, insya Allah laku. Ya. Sementara ini kan buat obat yang bikin orang mati. Ya. Coba antum buat obat yang bikin orang tidak mati, insya Allah laku. Yang pertama kali beli siapa? Yang punya duit. Dan dia ogah mati. Ya, makanya dua lembah ini tetap labtagha salisan. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamlau jawfa ibnu Adam ila turab. Makanya manusia itu tidak akan pernah berhenti kaitannya dengan dunia kecuali mulutnya sudah ditutup dengan tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi andaikan ketika orang udah masuk ke dalam kuburan itu masih boleh ngomong, andaikan. Udah ngomong yang terakhir lah kira-kira gitu ya. Paling dia akan bilang, no tanah yang di sono sertifikatnya belum jadi misalkan. Saking rakus kepada harta. Inilah model manusia. Pertanyaannya, kita ini harta kita kan gak banyak-banyak banget. Bahkan kita selalu bilang apa?
Selalu bilang kurang. Sebetulnya andaikan Allah kasih banyak lagi, mau apa enggak? Mau apa enggak? Nah itulah. Padahal yang ada itu aja nggak habis. Itu buktinya di rekening masih ada. Walaupun 200.000 misalnya, kan namanya masih ada tetap. Itu aja nggak habis-habis, buktinya nggak diambil-ambil. Ya, artinya kan nggak perlu itu. Yang ada aja masih bisa dinikmati. Itulah sifat manusia. Makanya ketika kemarin mau korban itu mikirnya lama banget. Ya Allah, korban apa enggak ini ya? Iya duit sih ada 10 juta itu di rekening, tapi gimana ya kalau dikeluarin 3,5 juta. Kalau. Itulah sifat manusia. Sehingga ada nggak orang yang kira-kira punya duit tapi nggak korban? Ada nggak? Ada nggak orang yang di sini? Nggak ada di sini orangnya. Begitulah manusia. Ya, makanya sampai Rasulullah mengancam siapa yang punya keleluasaan rezeki, lalu dia tidak berkorban, jangan dekat tempat sholatku. Karena orang itu sudah begitu kotor, begitu najis. Nah maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan apa yang sudah Allah berikan ini tetap kita syukuri. Makanya apa yang terjadi pada kehidupan kita ini jangan sampai menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita tidak bisa menutupi kenyataan. Idul Adha masih seminggu dia udah beli arang aja sama tusukan. Iya, optimis betul. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memberi. Yang dia pikir saya minta atau menunggu mudah-mudahan ada yang ngasih. Gitu ya. Maka mari kita berpikir adalah memberi. Bagaimana kita bisa memberi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena manusia dengan segala kelemahannya selalu dia mengeluh dan mengeluh. Dan dia tidak menikmati apa yang sudah Allah berikan. Wa yatubullahu ala man taba. Sudah tentu sifat kita ada sifat rakus. Ada sifat ingin lebih banyak lagi. Ya, kita harus minta ampun kepada Allah. Karena bagaimanapun, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Ya, apa yang Allah ketahui Allah akan berikan kepada antum dan Allah akan memberikan kepada hambanya yang terbaik. Karena kalau Allah memberikan kepada kita sesuatu yang akan mencelakakan kita, naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi kaitannya dengan harta. Harta itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Itu harta tuh. Makanya orang kafir hartanya banyak nggak? Banyak. Bahkan kita merasa menganggap orang kafir hartanya lebih banyak. Ya. Makanya ada anekdot. Ini anekdot saja tapi mudah-mudahan. Ya. Kadang-kadang kalau pagi begini serius-serius malah tambah ngantuk. Ya. Ada orang yakin betul kalau Allah itu adalah yang memberikan rezeki. Salah satunya adalah cerita orang Madura. Ada orang Madura nggak di sini? Ya, cerita orang Madura. Pak Yaya orang Madura apa orang Surabaya? Iya, oke. Ini cerita ini memang beredar. Ya. Jadi kenapa orang Madura itu dia siap jualan
bensin eceran setelah di samping pom. Jual bensin ecerannya di samping pom. Gitu ya. Saingannya pom, nggak tanggung-tanggung. Ya. Apa kata dia? Ya Allah, katanya engkau maha kaya. Katanya engkau maha adil. Masa yang diberikan rezeki cuma pom doang, saya nggak dikasihkan rezeki? Sehingga dia punya keyakinan. Akhirnya dia jual bensin eceran di samping pom. Harganya lebih mahal, tapi dia yakin betul Allah akan memberikan. Dan dijalani itu. Akhirnya kan mesti ada orang begitu lama nungguin, udah mending di sono aja yang eceran. Itu apa namanya? Ilustrasi saja. Artinya ketika kita meyakini apa yang sudah Allah berikan kepada kita, tinggal kita eksekusi saja. Itu sifatnya tidak disuruh kan. Tidak ada kata Allah, ente biar dapat rezeki jualan aja. Tukang bensin di samping pom, nggak ada perintah. Tapi tetap Allah akan memberikan jalan untuk mendapatkan rezeki. Apalagi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Masa kita masih nggak yakin Allah akan memberikan balasannya? Bisa bedakan? Ya. Yang tidak diperintahkan secara nas itu sekedar ilustrasi aja, kira-kira saja, ya. Tetap Allah akan memfasilitasinya. Apalagi yang Allah perintahkan. Kan coba kita perhatikan. Ada kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, kita lakukan. Walaupun itu boleh, mubah dalam hukum. Tapi kita ragu yang diperintahkan, malah kita nggak kerjakan. Keliru cara berpikirnya. Ya. Apalagi kaitannya dengan rezeki. Ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, di langit itu rezeki kamu dan apa yang sudah Allah janjikan. Sehingga tidak mungkin kita meragukan apa yang sudah Allah perintahkan. Sekali lagi, yang tidak diperintahkan saja dan itu kita lakukan secara hukum boleh, Allah akan memberikan balasannya. Apalagi yang diperintahkan. Dan ternyata kita banyak memikirkan sesuatu yang tidak diperintahkan. Apalagi kaitannya dengan harta, hanya mengikuti hawa nafsu. Udah punya dua gunung emas. Itu zaman Nabi. Orang masih bilang yang ketiga mau. Padahal waktu itu kalau duit banyak buat apaan waktu itu ya? Di zaman Rasulullah duitnya banyak waktu itu. Ya, pulsa belum ada. Listrik kagak bayar. Tapi manusia dalam sejarah memang kaitannya dengan harta begitu rakus. Ya, maka sampai 3 dia mau, 4 yang kemau. Maka sekarang dari hadis ini saya sampaikan dalam rangka mengintrospeksi diri kita. Kita sudah Allah berikan harta. Kita sudah Allah berikan berbagai nikmat. Tapi masih saja kita jauh dengan Allah. Masih saja kita tidak menerima keputusan Allah. Padahal keputusan Allah itu pasti benar. Tidak mungkin ada yang salah. Seperti tadi kata orang Madura. Ya Allah, masa engkau kasih rezeki sama kalau yang punya pom itu siapa gitu ya? Masa ke dia doang saya nggak dikasih? Akhirnya datanglah si pembeli. Begitu berikutnya. Maka ada cerita lagi. Itu tetangga saya, rumahnya bagus. Padahal dia kafir. Rumahnya bagus padahal dia kafir. Padahal dia tidak sholat. Sudahlah kalau gitu,
Tapi antum berani apa enggak bilang begitu? Tapi jangan, ini sekedar ilustrasi saja. Udahlah kalau gitu nih jadi kafir aja saya. Tapi jadi orang muslim tuh nggak bisa nyaingin orang kafir dalam kaitannya harta. Udahlah besok ya Allah saya mau kafir aja deh. Ya, ternyata orang kafir enak tuh, duitnya banyak. Daripada saya ngajinya rajin, sholatnya rajin, ya, habis ngaji kopi aja nggak ada, misalnya gitu. Ini gambaran memang harta adalah bukan satu-satunya. Sebetulnya yang punya kita apa, Pak? Kita ini punya apa sebetulnya hidup ini? Jawab. Hah? Yang punya kita cuma satu, amal. Kita nggak punya apa-apa. Antum punya duit sekarang banyak, bangga antum ya. Tapi nggak pernah sodako. Tahu-tahu besok mati. Nggak ada artinya tuh. Yang kita punya satu-satunya amal. Antum nggak banyak kata, nggak banyak ini, nggak banyak itu, tapi banyak beramal, banyak membantu. Ya mudah-mudahan yang nyediain air juga bagian dari amal. Ya, makanya yang minum ingat juga sama yang bawain air itu. Ya, itu semua amal. Kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa melakukan satu amal. Itu milik kita. Yang pertama, ada yang kedua. Apa yang kedua? Kalau nyawa punya Allah, nanti nyawa akan diambil. Semua punya Allah, kecuali amal punya kita. Yang kedua apa? Apa yang kedua yang punya kita? Doa. Doa. Doa itu kewajiban kita dan kewajiban Allah untuk menjawabnya. Makanya antum jangan bosan berdoa. Ini kekuatan. Satu amal, kedua doa. Karena kalau kita sudah berdoa, kata Allah, engkau berdoa, aku yang jawab. Ud'uni astajib. Makanya apa yang menjadi keinginan antum? Ya, itu dikuatkan dengan doa. Karena itu milik kita. Jadi kekuatan ada dua pada kita. Satu beramal, kedua berdoa. Amal apa? Amal apa saja. Termasuk bisa jadi amal yang tidak diperintahkan tapi dibolehkan. Ya, amalnya tidak diperintahkan tapi dibolehkan. Apalagi dalam hidup ini, Pak, kita lebih banyak beramal kaitannya. Kalau saya bagi ibadah sama muamalah, banyakan mana amalnya? Banyakan muamalah. Maka jangan sampai kesempatan-kesempatan melakukan kebaikan itu kita lewatkan. Sama dengan ketika ada kurban, itu amal luar biasa. Bagaimana antum berbau-bau dengan baunya hewan. Bagaimana antum yakin betul di sini ada kebaikan. Padahal saya tidak korban, bisa jadi nih, ya, karena dalam kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Kewajiban tidak akan sempurna kalau tidak didukung dengan kewajiban yang lain. Misalkan saya mau korban sapi satu. Nggak ada yang menyembelih. Ya kan? Nggak ada yang nyembelih. Saya juga nggak berani nyembelih lagi. Jadi nggak korban saya? Nggak jadi. Tapi ada si penyembelih. Ada yang ngurus sampai didistribusikan. Bisa jadi pahala yang mengerjakan lebih banyak daripada saya. Bisa jadi. Ini udah nggak korban. Begitu ikut panitia, nyolong dagingnya. Kan parah namanya. Ya. Ya.
Padahal kalau kita serius mau melakukan itu bisa jadi pahalanya belum tentu kalah dengan yang berkorban. Karena tadi malayatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Saya mau korban sapi 1, apalagi 10 misalnya. Tapi nggak ada yang motong. Ada yang motong tapi nggak ada yang nyesel. Ya, nah disinilah mana posisi kita yang bisa kita lakukan. Saya tidak punya uang, saya tidak bisa korban, tapi bisa nggak mendapatkan pahala? Bisa. Dengan berbau-bau darah dan lain sebagainya. Maka jiwa berkorban ini mari kita pahami, kita pelajari. Jangan sekedar kaitannya hanya urusan menyembelih kambing sapi. Tapi jiwa berkorban kita latih setiap hari. Apa yang bisa kita lakukan. Ya. Makanya teman-teman di Aqobah ini yang anak-anak muda yang rada susah bangun subuhnya. Seringkali saya WA, seringkali saya ini kan. Enggak apa-apa. Ya. Walaupun dia rada kesel-kesel dikit sama saya. Ustaz mau ngomelin saya mulu. Biarin. Hari ini dia bilang begitu. Ya. Apa yang terjadi ini adalah bagian kewajiban kita. Makanya kita saling mengingat. Karena ada amalan yang banyak yang bisa kita lakukan. Itu membutuhkan waktu sebentar dan bersama. Itu belum tentu pahalanya tidak banyak. Bahkan bisa jadi rahmat Allah berikan pada waktu. Masa nolongin anjing aja masuk surga? Ya kan dalam riwayat begitu ya. Nolongin anjing saja. Anjing itu kan ya Allah makhluk yang luar biasa. Yang sering bilang anjing lu. Emang demen kita dibilang anjing. Ya. Tapi ketika seseorang menolong anjing karena kehausan. Karena itu makhluk Allah. Dalam riwayat dia masuk surga. Apalagi nolong kehausan yang ada di majlis taklim. Masya Allah. Ya gitu ya. Jadi makanya korbankan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita, tenaga. Berikan untuk kemaslahatan umat. Untuk kepentingan orang banyak. Ya. Jangan terjebak hanya kepada urusan fulus. Ya. Seolah-olah kalau tidak punya fulus saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, banyak yang bisa antum lakukan. Ya. Mau apa nih? Mau taklim saja sudah harus disiapkan mejanya, disiapkan mic-nya, disiapkan stikernya dan lain sebagainya. Itu semua adalah rangkaian yang tidak terputus. Makanya kita harus terus bergerak, berinspirasi. Apa yang harus saya lakukan? Kalau pada zaman Rasulullah, orang kalau bingung mau melakukan apa-apa, datang ke Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, dulannya ala amalin. Ya Rasulullah, berikan petunjuk kepada saya satu amalan yang saya bisa masuk ke dalam surga. Kan ada orang yang bingung nggak ngapa-ngapain ya. Datang, duduk, pulang, gitu kan ya. Sampai rumah, tidur. Dia nggak berpikir apa yang harus saya lakukan. Dan ketika dia bingung, dia tidak bertanya. Para sahabat datang ke Rasulullah, dulannya ala amalin. Tunjukkan kepada saya, ya, amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Karena isi di kepala kita ilmunya belum tahu, maka kita harus terus bertanya. Karena orang-orang yang memiliki harta banyak, mereka sudah banyak berinfak bersedekah. Kita tidak punya harta banyak, apa yang harus saya lakukan? Sebagaimana dalam riwayat itu, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang miskin datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, enak betul jadi orang kaya itu. Dengan hartanya mereka banyak menghasilkan pahala. Kita nggak punya harta, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, seluruh kebaikan kullu ma'rufin sedekah. Maka
Antum yang selesai sholat dari masjid, jangan buru-buru pulang, sodakoh dulu. Perbanyak di zikir. Bagaimana antum bisa melakukan kebaikan-kebaikan di luar apa yang menjadi kemampuan antum? Sebagaimana orang miskin tadi, dia rindu kepada pahala, tapi tidak bisa menyaingi orang kaya. Tapi masih tetap dapat pahala nggak kita bisa berbuat? Kata Rasulullah bisa. Tasbih, sedekah, takbir, dan begitu berikutnya. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini pun adalah langkah-langkah kita juga sedekah. Yang jauh lebih banyak pahalanya. Yang paling jauh siapa di sini? Pak Yahya yang paling jauh. Ya. Kalau Nana jauh juga dia masih muda, wajar. Yang jauh udah rada tua dikit, ya, belum tua benar. Ya. Maka jadikan gerakan-gerakan menuju kebaikan ini adalah untuk mendapatkan nilai kebaikan. Ya. Maka berkorban yang menjadi model pada beberapa hari yang lalu, kita polakan dalam hidup ini memang kita harus punya jiwa berkorban, jiwa memberi. Ini pengajian ini yang paling berkorban siapa nih? Mat Sirat sama istrinya. Kalau dia lupa masak, antum semua ngomel. Kira-kira kan begitu ya? Kira-kira ya? Kira-kira, gimana nih Mat Sirat? Apalagi ketua pasti ngomel lagi. Ya. Maka Masya Allah, nikmat betul kita. Ada kebersamaan dan sesuai dengan apa yang Allah berikan kemampuannya, ternyata semua bisa melakukan kebaikan. Antum yang pintar masak boleh saja diambil tuh Mat Sirat. Pasti Mat Sirat jangan. Ya. Sekarang kalau gitu yang masak saya aja dah misalkan gitu ya. Sehingga semua kita tidak beramal tapi paling tidak berpikir untuk menghasilkan amal. Dan mudah-mudahan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Apa yang menjadi pelajaran pada pagi ini yang saya sampaikan? Pertama, memang ajal kita tidak mungkin tahu kapan datang. Tapi ajal pasti akan datang. Karena pasti akan datang, jangan biarkan waktu berlalu. Karena hidup ini hanya menunggu sholat dan menunggu mati. Menunggu waktu sholat, menunggu waktu mati. Hanya dua. Makanya aktivitas kita itu adalah sebetulnya menunggu waktu sholat, menunggu waktu mati. Jadi jangan biarkan waktu berlalu tanpa memiliki nilai kaitannya dengan ibadah. Jadi ajal memang tidak kita ketahui. Tapi pastikan ajal akan datang. Sudah tentu kita bercita-cita, ya, karena kita tidak tahu ajal datang. Kita bercita-cita ingin memberikan ini, ingin melakukan ini, minta kepada Allah. Jadi jangan sampai kematian yang akan datang kepada kita ini tidak produktif. Justru dengan mati akan datang kita produktif. Lebih memanfaatkan waktu. Ada sifat manusia terhadap harta. Andaikan dia sudah diberikan dua tempat yang Masya Allah itu harta semua, dia ingin yang ketiga. Begitulah sifat manusia. Maka diingatkan oleh Rasulullah, ada pada tiap manusia namanya penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita di dunia pasti butuh dunia. Pasti. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita tidak butuh dunia. Tapi pastikan dunia yang Allah berikan kepada kita itu media untuk kita mensyukuri dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak kesibukan dunia. Maka ada pertanyaan, kenapa sih orang lupa akan mati? Karena asik dengan dunia. Itu aja jawabannya. Ya. Kenapa orang lupa akan mati? Asyik dengan dunia. Sampai dia lupa
Kalau dunia yang dia miliki itu belum tentu punya dia. Karena punya kita adalah satu amal, dua doa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita agar dalam hidup ini kita tidak keliru menjalaninya dan terus kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau memang dipastikan saya didolimi, ya Allah saya didolimi sama si fulan, didolimi sama si fulan. Bilang sama Allah. Ya. Itu nanti Allah. Makanya sekarang ini kalau saya ada apa-apa urusan dengan hal yang tidak menyenangkan kita, ada ulama mengatakan, udah serahin saja sama Allah. Allah juga tahu mau diapain tuh orang. Nggak usah kita yang ngomong. Apa gitu? Ya, karena tetap kan, wa jazau sayyi'atin sayyi'atun misluha. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kita jangan terjebak oleh itu. Biasanya kita terjebak. Akhirnya kita tidak berpikir yang positif. Ya kan? Kita berpikir yang negatif. Ya. Jadi doa jelek boleh atau tidak? Itu ada kunut nazilah. Ya, doa minta kepada Allah, ya Allah si fulan begini. Ya, itu kaitannya dengan orang yang punya masalah dengan kita. Sekarang masalahnya, apakah yang kita anggap dia salah itu benar salah atau karena emosi kita? Belum tentu kan. Ya, bisa jadi kata Allah, ente yang salah bukan dia. Makanya kita serahkan saja kepada Allah. Itu lebih baik, ya. Karena kan kedzaliman kalau memang terjadi pada orang yang mendoliminya, Allah akan balas. Ittaqid da'watal madlum fa innahu la hijab. Tidak ada batas. Ya maaf kasarnya, kalau antum ditipu, dibohongin oleh siapapun dan menurut antum itu zalim, laporkan kepada Allah. Boleh. Oke? Nah, tinggal pertanyaannya tadi, sebetulnya yang salah dia apa saya? Itu tetap jadi pertanyaan. Ya, karena biasanya kalau orang marah belum tentu yang salah dia. Gitu kan ya? Belum tentu. Bahkan yang salah bisa jadi yang marah. Bos marah sama anak buahnya, belum tentu anak buahnya yang salah. Bisa jadi bosnya karena dia punya kesempatan marah aja. Jadi begitu ya. Dan doa, sekarang saya tanya, doa dengan zikir mana yang lebih hebat? Ya, antum kan berdoa terus nih ya, sholat duha terus, tapi kayaknya rezeki kagak nambah-nambah. Nyesel juga sholat duha ini kalau gitu. Doanya udah jelas, Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana muksiran fayassiru, dan begitu berikutnya. Lah antum gak pernah nanam apa-apa, mana tumbuh dari tanah. Ya tapi itu doa. Maksud saya adalah berdoa itu adalah bagian dari kewajiban kita kepada Allah. Cuma jangan terlalu memaksa seolah-olah doa kita tidak diterima. Yakinkan doa kita diterima oleh Allah. Pastikan. Sehingga kita terus berdoa. Dan Allah senang doa kita berulang-ulang. Saya kira begitu, Pak Edo? Baik. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti rezeki itu bukan hanya uang. Ya. Makanya antum perhatikan tuh dalam doa duduk antara dua sujud. Itu sebetulnya tuh doa semua luar biasa. Ya. Kalau itu saja antum pahami, aman sudah hidup ini.
tetap kita harus berikhtiar. Ya. Jadi waktu yang Allah berikan untuk cari dunia silahkan antum kejar itu. Tapi begitu dengar adzan sudah berhenti dulu. Kira-kira gitu memahami. Ya, jangan sampai harapan untuk mendapatkan rezeki biar lebih banyak adzan tidak antum perhatikan. Panggilan Allah tidak antum perhatikan. Makanya sampai faida nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di hari Jumat itu kita tidak boleh transaksi kalau sudah mendengar suara adzan. Itu mepet-mepet. Ya. Sebenarnya kalau kita ilustrasikan, apa bedanya dengan hari-hari yang lain ketika kita mendengar suara adzan? Cuma memang secara hukum, ya. Kalau dohor boleh nggak jam 2? Boleh. Kalau sholat Jumat boleh nggak jam 2? Ya udah bubar. Gitu. Memang secara hukum berbeda. Tapi mesti secara ruh harus dipahami. Kalau Allah sudah memanggil, pas'au ila dzikrillah. Begitu memahaminya. Supaya kita tidak terjebak oleh urusan dunia. Karena bilang begini, kan cari rezeki juga ini kewajiban Ustaz buat istri saya, buat anak saya. Iya betul. Tapi bisa jadi kita lupa. Terjebak oleh hawa nafsu tadi. Kalau ilustrasikan pada hari Jumat, kita diperintahkan wadarul bai', tinggalkan transaksi itu. Kalau sudah nudiya lis-shalah. Kalau kita amalkan pada kehidupan keseharian kita, ketika kita beraktivitas, nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah wadarul bai'. Itu sebagai satu jawaban bahwa panggilan Allah adalah panggilan yang sangat istimewa. Karena Allah lah yang memberikan rezeki. Ini kan masalahnya katanya bos. Antum kan kalau dipanggil bos buru-buru datang nggak? Oh, kalau nggak datang udah dapur saya nggak ngebul. Ya, sekarang yang memberikan rezeki kita yakinnya Allah. Tapi dipanggil sama Allah kita tidak bersegera. Ini makanya dalam hidup kita tanpa sadar kita syirik. Walaupun syiriknya syirik khafi. Ya. Antum gak berani tutup warung itu karena gara-gara adzan. Ntar ada yang belanja lagi. Kira-kira gitu. Itu syirik khafi memang. Maka disinilah tentang keimanan. Maka kan panggilan adzan itu kalau antum perhatikan itu kalimat tauhid banyak. Ya. Ini dikuatkan. Jadi memang ketika panggilan adzan itu terjadi pada hari Jumat, wadarul bai', tinggalkan transaksi. Tapi ketika hari yang lain, begitu dengar adzan, enggak kita tinggalkan. Maka pahami bahwa panggilan Allah itu bukan hanya istimewa di hari Jumat saja, tapi di hari-hari yang lain juga sangat istimewa. Cuma secara hukum berbeda. Kalau hari Jumat tetap wajib kita tinggalkan. Kalau hari lain kita tidak wajib. Itu saja pemahaman. Saya kira begitu. Ikhtiar meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ikhtiarnya tetap dapat kebaikan. Tapi ninggalin sholatnya dapat dosa. Masalah dosa sama pahala banyakan mana tuh kalau terjadi itu. Antum ketika berikhtiar dan memang untuk mencari rezeki, kewajiban, insya Allah dapat pahala. Tapi ketika meninggalkan sholat, kira-kira pahala sama dosa banyakkan mana? Itu aja. Ya, makanya jangan sampai ikhtiar kita menyalahi apa yang Allah perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka
Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.